tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat malam para upasaka dan upasika. Perjumpaan kita pada kesempatan ini atas prakarsa dari pengurus wihara Pluit Dharmasuka Jakarta dengan mengangkat topik tumpukan yang bermanfaat. Para upasaka dan upasika, yang dimaksud tumpukan dalam topik tersebut atau topik ini bukanlah tumpukan materi. Yang dimaksud dalam topik ini mengenai tumpukan yang bermanfaat adalah yang berkaitan dengan penegakan perhatian. Pembahasan ini mengacu pada Samyutta Nikaya 47.5, kelompok khotbah tentang penegakan perhatian. Untuk itu, para upasaka dan upasika, sebelumnya mari kita coba mengingat-ingat dan berpikir serta menganalisa apa yang telah kita hasilkan dalam kehidupan ini, dalam tindakan-tindakan yang kita lakukan. Kita harus memperhatikannya dengan serius, dengan sungguh-sungguh, karena kelengahan dan kelalaian masih terus berlanjut. Coba kita ingat, kita perhatikan, kita analisa tumpukan macam apa yang telah menumpuk dalam batin kita ini. Kita perlu tahu para upasaka dan upasika. Apakah bertumpuk dan tumpang tindihnya kilesa atau kekotoran-kekotoran batin? Atau tumpukan-tumpukan jasa kebajikan dan tumpukan-tumpukan kekuatan membersihkan batin? Serta tumpukan-tumpukan kekuatan untuk melepas kemelekatan-kemelekatan? Ataukah keduanya makin menumpuk di dalam batin ini, baik yang positif maupun yang negatif? Dan entah mana yang lebih banyak. Para upasaka dan upasika, ini sebaiknya menjadi perhatian kita. Berkaitan dengan kata melepas, ada yang benar-benar menghasilkan pelepasan. Namun, dalam hal tertentu, ada yang mengartikannya dengan cara yang salah. Karena ada yang nampaknya melepas, tapi sesungguhnya menumpuk. Kalau yang benar-benar menghasilkan pelepasan diantaranya adalah yang biasa para upasaka dan upasika lakukan, yaitu berdana. Cuma berdana ini pun berdasarkan apa? Kalau berdasarkan kerelaan dan tanpa ikatan, ya itu melepas. Tapi kalau berdasarkan hal yang lain, yang katakanlah berdasarkan ikatan, mengharapkan pujian, penghormatan dan lain sebagainya, itu bukan melepas. Itu juga menumpuk hal yang negatif. Selain berdana dengan cara tanpa ikatan, dengan kerelaan, pikiran yang diarahkan dengan baik, sehingga mampu melepas kemelekatan, juga itu termasuk yang mampu melepaskan dengan cara yang betul. Para upasaka dan upasika sekalian, banyak orang yang punya pengalaman tentang
melepas, sepertinya melepas, tapi bukan melepas gitu. Jadi apa? Ya jadi menumpuk. Gitu. Lalu apa yang menumpuk? Ya kekotoran-kekotoran batin yang menumpuk, rintangan-rintangan batin yang menumpuk. Jadi mengenai melepas ini, ada yang memang ngerti melepas ke arah yang baik gitu. Dan mampu melepaskan kemelekatan-kemelekatan yang buruk-buruk ini gitu. Nah sekarang lalu apakah yang nampaknya melepas tetapi sesungguhnya menumpuk? Banyak orang yang punya pengalaman bahwa katanya, atau mungkin kita rasakan, setelah melepas kemarahan, itu rasanya katanya plong. Walaupun terasa plong, rasanya lega, dan kayaknya dadanya nggak sesek, itu melepas yang bukan melepas. Tapi itu melepas yang menumpuk sesuatu. Kita semua pernah atau bahkan sering marah-marah. Walaupun kita tahu itu adalah buruk. Tapi kita sering lepas kendali. Kita sering lepas kendali. Urusan lepas kendali tidak menjadi selesai dengan berlalunya waktu. Tapi itu menambah tumpukan-tumpukan yang tidak bermanfaat. Akan menambah banyak dan semakin kuatnya rintangan-rintangan batin yang sesungguhnya kita tidak mau itu ada. Kita tidak mau rintangan batin itu ada. Tapi kalau itu terus diproduksi, itu akan menjadi ada. Ada, bertambah jumlahnya dan bertambah jenisnya. Dan kalau rintangan itu sedang bekerja di antara hal yang kita alami, bisa dipastikan menimbulkan ketidaknyamanan dan menimbulkan derita, disadari atau tidak disadari. Namun para upasaka dan upasika, terkadang rintangan itu bisa membuai nampaknya dan rasanya gitu. Tapi sesungguhnya semakin menenggelamkan dalam kelemahan dan kemerosotan. Misalnya seperti tadi, setelah marah-marah rasanya plong, lega, dan seterusnya. Itu salah satu hal yang membuai dari kesalahan yang sudah kita lakukan. Jadi kesalahan yang dilakukan itu memberikan kayak meninabobokan atau membuai. Nampaknya menyenangkan, nampaknya memberikan kenyamanan, namun hal itu bermata kail penderitaan. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, hanya kita yang bisa berusaha, berjuang untuk menyadarkan diri ini agar hidup bisa terkendali. Oleh karena itu, mari kita jaga diri kita ini agar menjauh dari kemarahan. Jadi kita niatkan bagaimana caranya nih agar kita mampu menjauh dari kemarahan. Menjauh dari segala perilaku yang menambah banyak dan kuatnya rintangan batin. Dan mari kita juga jaga diri agar perilaku kita tidak memancing kemarahan orang lain atau menjadi pemicunya. Seandainya saja kita berada di lingkungan orang-orang yang bisa memicu kemarahan kita, sebaiknya kita belajar mengambil langkah untuk melindungi batin ini. Karena munculnya kemarahan atau ketika kemarahan itu sedang berlangsung, ini terasa gitu. Begitu ada gejala atau terasa, cepat-cepat kita mengambil langkah melindungi batin ini. Ketika terasa akan muncul, cepat-cepat kita tinggalkan itu. Atau ketika sedang berlangsungnya kemarahan ini, cepat-cepat kita hentikan itu dan kita tinggalkan. Agar kita mempunyai kekuatan, mempunyai waktu untuk melindungi batin kita ini. Agar tidak terpicu dan tidak terpancing masuk ke dalam jerat kemarahan kita sendiri. Jadi kita marah bukan karena orang lain,
Tapi karena kelemahan kita masuk jerat ke dalam kemarahan yang kita buat sendiri. Jeratnya itu kita buat sendiri. Seperti laba-laba yang membuat jaringnya dan terjerat oleh jaringnya sendiri. Seandainya saja ternyata kita masih masuk dalam jerat kemarahan kita. Kembali kita harus belajar dan belajar lagi untuk terus mencari tahu. Belajar dan belajar lagi untuk terus mencari tahu. Kita berkepentingan gitu. Agar kita tidak punya alasan lagi untuk marah. Bukan bahkan sebaliknya semakin berkembang. Begitu kita tahu ini kehidupan ini didominasi dengan kemarahan-kemarahan, kita harus belajar, kita harus berjuang, kita harus mencari tahu, kita harus mencari caranya. Bagaimana supaya akhirnya kita mempunyai kemampuan sampai tidak punya alasan lagi untuk marah. Dan itu patut kita perjuangkan. Kita sangat berkepentingan untuk tidak masuk dalam jerat kemarahan kita sendiri. Mari kita kondisikan agar kita lebih cenderung menghindari terjadinya kemarahan dalam diri. Bukannya hanya menghindari pertemuan dengan orang yang bisa membuat kita marah. Karena walaupun tidak bertemu dengan orang tersebut, namun bibit-bibit kemarahan tetap berada di dalam batin, itu artinya bibit-bibit kemarahan tetap berpotensi untuk terus bekerja. Dan rintangan tetap bertambah tumpukannya. Bahkan mungkin saja jenisnya juga bertambah. Jadi mari kita belajar melihat kenyataan. Kalau kita melihat kesalahan, lihatlah kesalahan sebagai kesalahan. Tidak perlu kita berpura-pura. Tidak perlu kita membohongi diri kita sendiri. Belajar kita jujur. Lihat kesalahan sebagai kesalahan. Belajar mencintai diri sendiri. Kita melihat derita sebagai derita. Walaupun di permukaannya nampak menyenangkan. Sehingga kalau kita berusaha dan akhirnya mampu melihat kesalahan sebagai kesalahan, melihat derita sebagai derita, sehingga kita memiliki pemahaman dan kemampuan untuk melakukan apa yang sesungguhnya yang patut kita lakukan sebagai orang yang mencintai dirinya sendiri. Agar kita tidak menumpuk kilesa, kekotoran batin, dan derita. Untuk itu, mari kita urus rintangan yang telah ada dalam batin ini. Jadi kita harus mengurus, ini urusan kita. Karena rintangan ini kita buat sendiri. Jadi segala hal-hal yang buruk yang ada di dalam batin ini urusan kita. Mari kita urus rintangan-rintangan yang telah ada ini agar lepas dari batin kita masing-masing. Sehingga kita merasakan apa yang disebut plong, yang benar-benar plong. Bebas, yang benar-benar bebas. Dan mari kita cari tahu caranya agar tidak membuat tambahan rintangan yang sudah ada. Mari kita bangkitkan semangat kita. Mari kita tingkatkan pengertian kita. Dan mari kita tumbuhkan rasa kepentingan kita untuk melepaskan genggaman pada rintangan dari dalam batin ini. Jadi kita yang harus melakukannya. Hindari perilaku yang berpura-pura. Misalnya, pura-pura baik, marah, berpura-pura tidak marah, pura-pura lugu, pura-pura tak bersalah, pura-pura sabar, ini di setel, di roman wajah. Pura-pura baiklah, pura-pura lugu, pura-pura tidak bersalah, pura-pura sabar, pura-pura bijak, dan sebagainya. Parupasaka dan upasika. Yang namanya pura-pura itu artinya berperilaku yang tidak sesungguhnya. Boleh nggak kita bilang dengan kata lain, itu perilaku menipu. Sebelum orang lain tertipu, diri sendiri sudah tertipu duluan. Karena pura-pura itu artinya tidak jujur, tidak sesungguhnya.
Jadi kalau terus membiarkan perilaku tersebut, efeknya bagaimana? Kepura-puraan itu menjadi gitu. Di dalam diri ini menjadi apa? Menjadi melapisi batin kita dengan kekotoran sehingga kita sulit untuk melihat dan mengenal diri kita sendiri. Bahkan walaupun perilaku salah yang dilakukan itu bisa kelihatannya benar gitu. Jadi selain kita lapisi batin ini dengan kekotoran-kekotorannya dan kita semakin susah menembus batin ini, bahkan kita bisa punya pandangan yang keliru. Perilaku yang salah bisa dirasa ini benar kok, ini nggak kenapa-napa kok. Wah, itu udah bahaya itu para upasaka dan upasika. Lalu kalau kita yang salah tapi kita merasa benar, lalu siapa di mata kita yang salah gitu? Ya orang lain lah yang salah, bukan diri sendiri, kan begitu jadinya. Walaupun kadang karakter buruk, tetapi merasa kayaknya orang baik kok, bukan orang buruk gitu. Lalu yang buruk siapa? Yang buruk ya orang lain lagi. Orang lain yang seperti apa? Yang sikapnya tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan kehendaknya, atau tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan kehendak kita. Kalau kita tidak bisa melihat bahwa salah sebagai salah, salah merasa benar, buruk merasa baik, begitu ya. Jadi selalu yang salah itu adalah orang lain. Kalau kita sudah ada di dalam kondisi yang seperti itu. Para upasaka dan upasika, walaupun orang tersebut atau misalnya kita itu orangnya merasa benar dan merasa baik, tapi dengan berperilaku salah yang didapatkan adalah kerugian bagi siapapun. Siapapun yang melakukannya itu. Kitakah atau orang lainkah? Di mana kekotoran batin bertambah, dengan demikian rintangan kehidupan pun bertambah. Itu kita harus tahu. Kalau kita memelihara kekotoran-kekotoran batin, artinya kita menghidupkan rintangan batin di dalam batin kita sendiri. Di batin ini sudah banyak yang menumpuk, baik yang negatif maupun yang positif. Bukan hanya negatif yang kita punya, yang positif pun kita punya. Apakah tumpukan yang positif juga bertambah? Kemungkinan bertambah, bukan hanya negatif saja yang bertambah. Karena kita pun suka melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, para upasaka dan upasika, coba sekarang kita mengacu pada tumpukan materi yang biasa dilihat, yang biasa diketahui. Tumpukan-tumpukan materi yang masing-masing memilikinya atau katakanlah ada di rumah masing-masing, ada yang bermanfaat dan bisa digunakan serta digunakan. Bermanfaat, bisa digunakan serta digunakan. Ada yang bermanfaat dan bisa digunakan tapi tidak digunakan. Dan ada materi yang mengandung unsur-unsur yang berbahaya bila digunakan. Walaupun sudah tahu kalau ini digunakan mengandung bahaya, ya tidak digunakan mungkin, tapi tetap disimpan karena dibuang sayang. Walaupun ada kandungan bahayanya. Nah, sekarang bagaimana dengan yang ada di dalam batin kita ini? Sesungguhnya para upasaka dan upasika, banyak yang bermanfaat dan bisa digunakan dengan benar yang ada di dalam batin kita ini. Misalnya, kita bisa membawa diri dengan baik, walaupun tidak selalu. Buktinya, kita bisa membawa diri dengan baik. Kita bisa diterima dengan baik oleh sanak keluarga, kerabat, dan lingkungan di mana kita berada. Bila kita tidak bisa membawa diri dengan baik, tentu penerimaan sanak keluarga, kerabat, serta lingkungan akan berbeda. Selain itu, kita juga sesungguhnya punya kejujuran. Kejujuran tersebut digunakankah, dikembangkankah, atau dikalahkan
demi berbagai alasan dan berbagai kepentingan yang dianggap besar, atau bahkan demi hal yang sepele pun itu bisa dikalahkan. Kebijaksanaan tidak bekerja kalau demikian. Selain itu, para upasaka dan upasika, sesungguhnya kita juga punya kemampuan berperilaku yang tulus. Karena di dalam diri kita ada benih-benih kebaikan. Nah, sekarang kemampuan berperilaku yang tulus digunakan dengan sesungguh-sungguhnya atau digunakan untuk kepura-puraan. Jadi kemampuan berperilaku tulus ini punya. Nah, sekarang yang memotivasi perilaku yang tulus itu hal yang positifkah atau mampu berperilaku yang tulus tapi digunakan ya untuk kepura-puraan begitu. Selain itu, para upasaka dan upasika, kita juga bisa kok mendengar dan menerima pendapat orang lain. Ini salah satu hal-hal yang positif yang kita punya. Sekarang hal ini apakah hanya digunakan kalau ada maunya aja? Kan banyak kita dengar cerita anak-anak yang bisa mendengar nasihat orang tua, bisa menerima pendapat orang tua kalau ada maunya. Kalau nggak ada maunya, nggak mau dengar nasihat, nggak mau menerima pendapat orang tua. Yang walaupun tahu orang tua pasti mencintai anak-anaknya. Nah, para upasaka dan upasika sekalian, banyak hal-hal yang positif kadang tidak digunakan dengan cara yang benar. Dalam perjalanan hidup, tentunya kita punya pengalaman-pengalaman yang berharga. Nah, pengalaman-pengalaman yang berharga ini, apakah kita jadikan pelajaran atau tidak? Kalau kita jadikan pelajaran, pengalaman-pengalaman yang berharga ini akan membuka jalur menuju meningkatnya pengetahuan, menuju meningkatnya kualitas kebijaksanaan kita. Para upasaka dan upasika, mari kita dukung segala hal-hal yang positif yang ada di dalam batin kita ini. Masih banyak sifat-sifat positif lainnya yang kita miliki. Misalnya, tenang pun kita bisa. Berperilaku santun pun kita bisa. Dermawan pun sudah sering dilakukan. Untuk sabar juga sesungguhnya kita bisa. Cuma masalahnya hal itu menjadi perhatian kita untuk kita lakukan atau tidak. Melaksanakan sila sesungguhnya juga bisa. Karena melaksanakan sila sebetulnya tidak repot kan. Sila yang pertama, bertekad menghindari pembunuhan dan penganiayaan makhluk hidup. Berarti tidak melakukan apa-apa. Menghindari dalam arti tidak melakukan aktivitas gitu. Sudah menghindari saja untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Demikian juga dengan sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi para upasaka dan upasika, untuk menjalankan sila, kita mempunyai kemampuan. Dan kita bisa mewujudkannya itu untuk menjadi bagian dari perilaku kita, bagian dari sikap hidup kita. Selain melaksanakan sila, meditasi sesungguhnya juga bisa. Cuma mau atau tidak, melatihnya, melaksanakannya, mengembangkannya. Kalau melatih meditasi ditopang dengan sila, pasti kita punya kebijaksanaan. Pasti kebijaksanaan kita bermunculan. Terlepas dari sedikit atau banyaknya kebijaksanaan yang kita miliki, lemah atau kuatnya kebijaksanaan yang kita miliki. Demikian juga dengan cinta kasih, belas kasih, bahagia melihat orang lain mendapatkan keberuntungan, kemajuan, kesuksesan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dalam batin ini, kita tidak kekurangan benih-benih yang baik. Begitu juga tidak kekurangan benih-benih yang buruk. Selebihnya tinggal kita berpihak kemana? Pada yang positif atau pada yang negatif? Kita mau memperhatikan yang mana? Yang mau menjadi pusat perhatian kita? Yang mau menjadi pusat
Kekuatan-kekuatan itu kita tujukan padanya. Kecenderungan-kecenderungan itu kita tujukan padanya. Tinggal kita yang menentukan. Bisa kita pastikan, bagi kita yang belum mencapai kesucian, rintangan-rintangan batin aktif, bekerja, dan bertambah. Sehingga mempersulit kehidupan dan bahkan membuat semakin sulit. Walaupun ketika niat-niat baik bermunculan dan ada usaha untuk mewujudkannya, seringkali berguguran niat-niat baik dan usaha itu ketika berhadapan dengan kuatnya rintangan batin dan lemahnya daya juang para upasaka dan upasika. Mari kita simak salah satu sutta yang tertuang dalam Samyutta Nikaya 47, kelompok khotbah tentang penegakan perhatian, poin kelima, berkaitan dengan tumpukan yang bermanfaat. Di Sawati, di sana Sang Bagawa berkata sebagai berikut, para biku, jika seseorang mengatakan sesuatu tentang tumpukan yang tidak bermanfaat, itu adalah mengenai 5 rintangan yang dengan benar dikatakan oleh orang tersebut. Karena ini adalah tumpukan yang tidak bermanfaat, yaitu kelima rintangan. Apakah 5 itu? Rintangan dari nafsu-nafsu keinginan, rintangan dari niat-niat jahat, rintangan dari kelambanan dan ketumpulan, rintangan dari kegelisahan dan penyesalan atau kekhawatiran, rintangan dari keraguan-raguan. Jika seseorang mengatakan sesuatu tentang tumpukan yang tidak bermanfaat, adalah kelima rintangan ini yang dengan benar dikatakan oleh orang tersebut. Karena ini adalah tumpukan yang tidak bermanfaat, yaitu 5 rintangan. Jika para biku, seseorang mengatakan sesuatu tentang tumpukan yang bermanfaat, itu adalah mengenai 4 penegakan perhatian yang dengan benar dikatakan oleh orang tersebut. Karena ini adalah tumpukan yang bermanfaat, yaitu 4 penegakan perhatian. Apakah 4 ini? Di sini para biku, seorang biku berdiam dengan merenungkan jasmani sebagai jasmani, tekun memahami dengan jernih, penuh perhatian. Setelah melenyapkan ketamakan dan ketidaksenangan sehubungan dengan dunia, ia berdiam dengan merenungkan perasaan sebagai perasaan, tekun memahami dengan jernih, penuh perhatian. Setelah melenyapkan ketamakan dan ketidaksenangan sehubungan dengan dunia, ia berdiam dengan merenungkan pikiran sebagai pikiran, tekun memahami dengan jernih, penuh perhatian. Setelah melenyapkan ketamakan dan ketidaksenangan sehubungan dengan dunia, ia berdiam dengan merenungkan fenomena sebagai fenomena, tekun memahami dengan jernih, penuh perhatian. Setelah melenyapkan ketamakan dan ketidaksenangan sehubungan dengan dunia. Jika seseorang mengatakan sesuatu tentang tumpukan yang bermanfaat, itu adalah mengenai 4 penegakan perhatian yang dengan benar dikatakan oleh orang tersebut. Karena ini adalah tumpukan yang bermanfaat, yaitu 4 penegakan perhatian. Para upasaka dan upasika, mari kita tengok apakah 5 rintangan itu ada dalam batin kita. Ketika rintangan muncul, apakah kita larut di dalamnya?
karena sudah tidak bisa mengenalinya lagi kalau itu adalah rintangan, atau bisa mengenalinya dan berupaya untuk menang ketika menghadapinya. Ataukah ketika menghadapinya mudah menyerah, atau terus berupaya sampai berhasil melampauinya. Seandainya saja kalau kita sudah tidak bisa mengenali rintangan, kita harus tahu betapa bodohnya kita. Kalau mudah menyerah, kita harus tahu betapa lemahnya kita. Harapan untuk maju sangat tipis. Walaupun kita mungkin bisa bergaya sepertinya sebagai orang yang kuat, sebagai orang yang hebat, namun kalau kita mudah menyerah dalam berjuang untuk memenangkan ketika kita menghadapi rintangan batin, kita tetap adalah orang yang lemah. Kalau terus berupaya, walaupun kita jatuh bangun, besar harapan untuk maju, menjadi pemenang, walaupun melewati banyak tahapan-tahapan. Selama kita belum menang, jangan pernah berhenti berusaha. Karena kalau kita berhenti berusaha, bahaya mengintai, bahaya mengancam. Bahaya dalam wujud apa? Bisa dipastikan dalam wujud derita. Para upasaka dan upasika, rintangan-rintangan yang tadi sudah kita simak, semua muncul, berasal mula dan menjadi dari diri sendiri. Bukan karena pemberian, bukan dari orang lain. Seperti halnya rintangan yang muncul dari nafsu-nafsu keinginan. Hal ini terjadi di antaranya penyebabnya kebiasaan mengumbar kesenangan-kesenangan indera. Terus menambah tumpukan-tumpukan rintangan batin ini. Hal ini akan merintangi usaha pengendalian diri kita, baik dalam pelaksanaan sila maupun dalam pelaksanaan meditasi. Dengan terintanginya pelaksanaan sila dan meditasi, bagaimana mungkin kebijaksanaan bisa muncul? Dengan tidak munculnya kebijaksanaan, maka kehidupan dijalani dengan dasar tanpa kebijaksanaan. Dengan demikian, memicu perjalanan hidup pada kemunduran, bukan kemajuan. Untuk itu, mari kita berusaha untuk tidak mengumbar nafsu-nafsu keinginan dari seluruh indera-indera kita. Mari kita berusaha untuk tidak terjadinya belenggu-belenggu dalam batin dari akibat indera kontak dengan objeknya masing-masing. Kalau kita belum bisa total, ya pastinya kita belum bisa total untuk menghindari segala belenggu-belenggu yang terjadi. Paling tidak kita berusaha mengurangi dan melemahkan proses-proses di mana terjadinya belenggu-belenggu itu. Kemudian sekarang mari kita lanjut pada pembahasan rintangan yang kedua, yaitu rintangan dari niat-niat jahat. Sama, ini juga semua muncul, berasal mula dan menjadi juga dari diri sendiri. Muncul dari ketidaksukaan, muncul dari kebencian. Perhatikan cara hidup kita. Apakah ketidaksukaan dan atau kebencian aktif bekerja dalam kehidupan kita ini? Bila iya demikian, kita harus tahu itu akan merintangi munculnya metta atau cinta kasih dari dalam batin ini. Cinta kasih terhadap siapa? Terhadap orang lain dan atau makhluk lain. Bahkan menghalangi cinta kasih terhadap diri sendiri.
Mengapa cinta kasih terhadap diri sendiri pun terhalangi? Karena dengan terus membangun dan menumpuk kebencian dan atau ketidaksukaan, maka perjalanan hidup akan terjerumus pada terbukanya pintu derita. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk melepaskan sifat-sifat jahat yang ada di dalam batin ini. Sehingga kita bisa benar-benar mencintai diri sendiri dengan cara yang benar dan dengan cara yang baik. Dan ketika kita berucap, semoga semua makhluk berbahagia, memang sesungguhnya lah demikian yang kita harapkan. Bukan sekedar mengucapkan saja, bukan karena ikut-ikutan. Dan perilaku kita juga akhirnya tidak merugikan diri sendiri maupun pihak lain. Bahkan cara hidup kita adalah cara hidup yang membawa berkah. Para upasaka dan upasika sekalian, mari kita berjuang ya untuk hidup dengan cara yang membawa berkah. Sekarang mari kita simak mengenai rintangan yang ketiga, yaitu rintangan dari kelambanan dan ketumpulan. Lamban dan tumpul sama juga semua muncul dari diri sendiri. Di antaranya, ini kelambanan dan ketumpulan, kita bisa lihat dari orang yang bermalas-malasan. Dan kalau orangnya itu adalah kita bisa lihat dari diri kita sendiri. Coba lihat prosesnya. Kelambanan dan ketumpulan itu akan semakin menjadi. Dengan demikian, kalau kita membiarkan kelambanan dan ketumpulan terus berproses, semakin lama kita atau orang tersebut akan semakin bodoh. Semakin lama, semakin lemah dan tak berdaya, baik secara fisik maupun secara mental. Para upasaka dan upasika, sedangkan kehidupan ini, sebagaimana yang umumnya orang alami, mungkin juga sebagian kita mengalami bahwa kehidupan ini semakin lama bukan semakin mudah. Karena kemerosotan moral terjadi di mana-mana. Di diri kita sendiri juga mungkin saja. Di lingkungan kita juga mungkin saja. Sehingga orang-orang yang moralnya merosot bertemu dengan orang-orang yang moralnya merosot, ya semakin susah kehidupan. Lalu bagaimana orang yang moralnya tidak merosot bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang yang moralnya merosot? Ya sama juga, makin lama makin susah. Cuma bedanya yang moralnya tidak merosot tetap bisa menjaga diri, tetap bisa mengembangkan nilai-nilai yang baik yang ada di dalam batinnya. Lalu kalau bagi orang yang semakin lama semakin lemah, semakin lama semakin tak berdaya, sedangkan kehidupan ini semakin lama bukan semakin mudah, bagaimana menghadapi kehidupan yang semakin sulit ini dengan kondisi yang lemah dan kondisi yang kurang daya? Bodoh, malas, tumpul, lamban, kemajuan sulit diharapkan. Kemunduranlah yang menjadi harapan dan bagiannya. Untuk itu, para upasaka dan upasika, mari kita bangkitkan semangat dan daya juang kita. Kerahkan disiplin, kedisiplinan kita harus bergerak maju. Dan kita harus cekatan dalam hal-hal yang baik untuk menggempur kelambanan dan ketumpulan kita. Berikan masukan-masukan yang positif untuk pikiran kita, untuk batin kita. Berikan yang positif dalam benak kita ini agar muncul ide-ide yang dapat memotivasi ke arah kemajuan. Sekarang, mari karena keterbatasan waktu, mari sekarang kita masuk ke dalam pembahasan rintangan yang keempat, yaitu rintangan dari kegelisahan dan kekhawatiran atau penyesalan tadi. Kegelisahan dan kekhawatiran
juga sama, muncul dari dalam batin kita, bukan dari orang lain dan bukan hasil pemberian. Hal ini diantaranya berkaitan dengan perilaku-perilaku yang tidak sesuai, sehingga menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan kegelisahan, menimbulkan penyesalan-penyesalan. Khawatir, gelisah dari akibat yang akan ditimbulkan. Juga kadang berkaitan kekhawatiran dan kegelisahan ini muncul dengan segala yang disayangi dan dicintai. Misalnya, takut terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki yang berkaitan dengan orang-orang yang dicintai atau disayangi. Bukan cuma dengan orang-orang aja, berkaitan juga dengan benda-benda yang dimelekati. Kalau takut karena ada perilaku yang tidak sesuai, oleh karena itu, mari kita terus berusaha agar perilaku kita mengarah pada tindakan-tindakan yang sesuai dan tindakan yang patut. Belajar dari kesalahan, belajar dari pengalaman untuk menuju pada perilaku yang baik. Halnya berkaitan dengan yang disayangi dan yang dicintai, mari kita sadar bahwa tidak akan terjadi kalau itu bukan bagian. Dengan tetap menjaga dan merawat, tapi tidak melekatinya, kegelisahan dan kekhawatiran yang terus dibiarkan, itu akan merintangi kita dari pandangan yang jernih. Mari kita berupaya sebaik mungkin agar lepas dari kekhawatiran dan kegelisahan. Sekarang mari kita simak tentang rintangan yang kelima, yaitu rintangan dari keraguan-raguan. Para upasaka dan upasika, munculnya keraguan-raguan. Kita langsung saja fokus pada pembicaraan pada jalan yang benar. Jika muncul dari dalam diri kita sendiri, ya pasti munculnya dari dalam diri kita sendiri, keraguan-raguan pada jalan yang benar sangat rugi. Banyak orang yang sudah tahu kalau ada jalan yang benar yang harus ditempuh, tapi karena pandangan tidak jernih, karena kekhawatiran tentang kemampuannya untuk berada dalam jalan yang benar, memunculkan kegelisahan, sehingga ketumpulan dan kelambanan mengambil peran dan muncul niat-niat untuk meninggalkan jalan kebenaran. Ini bisa dikategorikan niat jahat terhadap diri sendiri. Kalau meninggalkan jalan kebenaran, itu artinya niat jahat terhadap diri sendiri dilakukan dengan sadar ataupun tidak. Oleh karena itu para upasaka dan upasika, mantapkan diri dalam upaya untuk melihat kebenaran sebagai kebenaran. Jangan terus bergelut dalam pencarian alasan-alasan yang menyebabkan keluarnya dari jalan kebenaran. Belajar fokus pada hal-hal yang bermanfaat, walaupun terasa sulit, tapi patut untuk kita perjuangkan. Mari kita lepaskan, mari kita tinggalkan tumpukan yang tidak bermanfaat, yaitu 5 rintangan-rintangan tersebut. Bahkan, mari kita berjuang untuk masuk ke dalam tindakan-tindakan yang berakibat atau berkaitan dengan tumpukan-tumpukan yang bermanfaat, yaitu 4 penegakan perhatian. Berdiam dengan merenungkan jasmani sebagai jasmani. Kita tekunlah melakukannya. Dengan tekun kita harus melakukan itu. Kita harus memahami dengan jernih jasmani sebagai jasmani. Dengan penuh perhatian. Jadi tidak menyimpang ketika kita menyadari bahwa jasmani sebagai jasmani. Kemudian kita melakukannya dengan tekun agar benar-benar memahami sehingga lepas dari ini diriku, ini milikku, ini aku.
sadari jasmani sebagai jasmani sehingga kita mampu melepas itu untuk bisa sampai jernih kita melihatnya. Maka dari itu gunakan ketekunan kita, gunakan kegigihan kita dengan segala penuh perhatian, dengan segala kewaspadaan, dengan segala kesadaran kita. Para upasaka dan upasika. Demikian juga dengan perasaan. Ketika muncul perasaan-perasaan menyenangkankah atau tidak menyenangkan, atau perasaan yang bukan menyenangkan, juga bukan tidak menyenangkan. Kita harus memahaminya, kita harus melatih penyadaran terhadap perasaan sebagai perasaan. Dengan ketekunan kita, dengan kegigihan kita, pemahaman kita semakin lama semakin jernih. Apa yang dimaksud dengan perasaan sebagai perasaan? Sehingga kita mampu melepas keakuan, mampu melepas keegoisan kita. Memahami dengan jernih. Untuk itu, mari perhatian kita gunakan. Kita arahkan perhatian yang ada yang kita miliki untuk kemajuan kita. Demikian juga para upasaka dan upasika. Ketika pikiran sedang beraktivitas, kita sadari bahwa pikiran sebagai pikiran. Ketika pikiran tenang pun kita menyadari pikiran yang tenang sebagai pikiran yang tenang. Ketika muncul ketidaksukaan atau muncul kebencian atau muncul kelambanan dan ketumpulan, kita juga harus menyadari pikiran dengan ketidaksukaan, pikiran dengan kelambanan, pikiran dengan ketumpulan, pikiran dengan kebodohan dan lain sebagainya. Kita harus menyadari ini pikiran. Dan kemudian kita sadari pikiran sebagai pikiran. Jadi tidak dicampur aduk sehingga tidak kacau. Lagi-lagi kita akan mampu melepaskan keakuan kita, keegoisan kita, dan kita sadar bahwa ini bukan aku, ini bukan milikku, ini bukan diriku. Demikian juga dengan fenomena, kita harus menyadari fenomena sebagai fenomena. Perlahan tapi pasti kita akan melepaskan pandangan-pandangan yang berkaitan dengan kepemilikan, berkaitan dengan keegoisan, pandangan-pandangan yang berkaitan dengan segala kekeliruannya. Kita akan masuk kemana? Kita akan masuk ke dalam pemahaman yang benar, kita akan masuk ke dalam pandangan yang benar. Jadi para upasaka dan upasika, penegakan perhatian, penegakan kesadaran terhadap jasmani, perasaan, pikiran, maupun fenomena-fenomena atau objek-objek pikiran harus kita lakukan. Karena ini adalah tumpukan yang bermanfaat yang akan menuju pada akhir derita. Oleh karena itu, agar kita mampu melakukan penegakan perhatian ini dengan cara yang benar, dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih lancar, rintangan-rintangan batin kita harus lepaskan. Kita harus mampu menghadapi rintangan-rintangan batin itu. Kalau kita tidak mampu menghindari atau menghadapi rintangan-rintangan batin itu, sulit bagi kita untuk masuk ke dalam kondisi mendapatkan tumpukan-tumpukan yang bermanfaat. Ketika proses penyadaran ini dilakukan, perlahan tapi pasti, itu bekerja di dalam batin kita. Para upasaka dan upasika, hari-hari kita membawa pancakanda ini. Pancakanda jasmani, perasaan, pikiran, dan tadi objek-objek pikiran atau dhammanupasana, dan satunya lagi adalah kesadaran. Dan kesadaran inilah
yang menggunakan 4 kehendak lainnya yang kita sebut atau kita jadikan proses untuk penegakan perhatian. Jadi kita mengolah pancakanda ini yang tadinya sebut saja masuk ke dalam posisi jalur menambah kekotoran-kekotoran batin. Sekarang mari kita olah. Kita olah pancakanda ini untuk keluar dari kebiasaan yang menimbun kekotoran-kekotoran batin. Kita olah sedemikian rupa agar masuk ke dalam jalur yang menuju pada akhir dari penderitaan, yang menuju pada hancurnya kekotoran-kekotoran batin kita. Para upasaka dan upasika, kalau kita perhatikan mengenai penegakan perhatian, yang pertama memperhatikan jasmani sebagai jasmani. Kalau kita mau berpikir seadanya dulu ya, apa susahnya ya memperhatikan jasmani sebagai jasmani? Tidak susah rasanya. Demikian juga dengan perasaan. Perasaan sebagai perasaan, pikiran sebagai pikiran, fenomena sebagai fenomena. Rasanya tidak susah karena hanya memperhatikan itu sebagai itu. Tidak susah sesungguhnya. Cuma pada kenyataannya kita merasakan itu ternyata susah banget. Itu ternyata sulit banget. Jadi diulang ya. Untuk memperhatikan 4 penyadaran ini, penegakan perhatian ini, sesungguhnya tidak susah sesungguhnya. Karena memperhatikan itu sebagai itu. Bukan memperhatikan itu sebagai yang lain gitu. Nah tapi ketika dalam proses pelaksanaannya kita mengalami kesulitan, kita mengalami kesusahan. Karena apa gitu? Karena kita sudah menyimpang. Jadi sebelumnya kita ini sudah menyimpang. Bukan itu diperhatikan sebagai itu. Jasmani, perasaan, pikiran, fenomena tidak diperhatikan itu sebagai itu. Jadi diperhatikan sebagai apa? Sebagai aku, sebagai milikku, sebagai diriku. Nah, para upasaka dan upasika sekalian, mari kita kembali. Mari kita kembali kepada sesungguhnya untuk mampu melihat itu sebagai itu gitu. Melihat jasmani sebagai jasmani. Jasmani yang baik ya lihat sebagai jasmani yang baik. Jasmani yang sehat ya lihat sebagai jasmani yang sehat. Ini hanya jasmani gitu. Seandainya kita sakit, kalau saja kita melihatnya sebagai ini aku, ini milikku, ini diriku, kita tidak mampu melihat jasmani yang sakit sebagai jasmani yang sakit. Kita akhirnya melihat aku sakit, diriku sakit, milikku ini sakit. Nah itu derita. Gitu. Kalau kita melihat bahwa oh jasmani ini sedang sakit, ya udah ini jasmani yang sedang sakit. Lalu diapakan? Diurus pengobatannya, dijaga kesehatannya, dijaga nutrisinya, dijaga istirahatnya dan lain sebagainya. Jadi melihat ya jasmani sebagai jasmani. Jadi betul jasmaninya ini katakanlah sedang sakit ya, betul sedang sakit, tapi batinnya tidak ikut sakit. Tapi kalau kita tidak memperhatikan itu sebagai itu, ya akhirnya seperti yang banyak terjadi. Jasmaninya sakit, batinnya lebih parah, batinnya lebih sakit lagi. Walaupun mungkin jasmaninya sudah sehat, tapi karena pikirannya masih merasa sakit, ya jasmaninya nampaknya masih sakit gitu, sepertinya sakit. Jadi para upasaka dan upasika, kita sering kali mendengar atau bahkan juga mungkin kita bicara, menasehati orang atau mendengar ketika orang menasehati orang lain atau menasehati kita, biarkan jasmani yang sakit itu hanya jasmaninya aja sakit, jangan biarkan batinnya ikut sakit. Kalau tanpa pelatihan, tanpa daya upaya, tanpa pengertian, itu tidak mungkin bisa terjadi. Jadi, indah kan kalau kita misalnya begini, tahu jasmani ini sakit, ya udah jasmani saja yang sakit, batinnya nggak sakit. Indah, tidak menambah penderitaan. Penderitaan fisik iya, tapi penderitaan batin tidak bertambah, tidak menjadi ada bahkan deritanya di situ. Nah, para upasaka dan upasika demikian juga dengan perasaan.
Ketika muncul perasaan menyenangkankah, perasaan yang tidak menyenangkankah, sadari, ini perasaan. Sebagai perasaan, mari kita belajar melepas. Belajar melepas hal-hal yang memang patut dilepas. Gitu. Demikian juga ketika pikiran seumpama sedang galau. Sadari, pikiran yang sedang galau sebagai pikiran. Pikiran saja. Ini pikiran yang sedang galau, bukan aku yang galau, bukan aku yang lagi sedih, dirundung ketakutan dan kekhawatiran. Kita lihat aja. Pikiran yang sedang dirundung kekhawatiran sebagai pikiran. Jadi bukan dicengkram sebagai aku gitu. Sebagai pikiranku, sebagai milikku, sebagai diriku. Ketika itu dicengkram, derita nggak pernah lepas. Jadi kita belajar melepas ya. Belajar melepas ya pikiran sebagai pikiran. Lalu bagaimana nih dengan kekhawatiran dan lain sebagainya? Kan di dalam batin ini banyak data-data juga yang positif. Keluarkan data-data yang positif itu. Ketika muncul kekhawatiran dan lain sebagainya, kemudian munculkan pikiran-pikiran yang positif, yang menghalau hal-hal yang buruk, menghalau hal-hal yang negatif yang sedang bekerja di dalam pikiran ini. Jadi, saya ulang, mari kita belajar melihat pikiran sebagai pikiran. Demikian juga ketika fenomena-fenomena bermunculan, dalam bentuk ingatan-ingatan yang telah lewat, ingatan akan hal-hal yang pernah terjadi, entah menyenangkan, tidak menyenangkan, ataupun biasa-biasa saja, entah menyeramkan, menakutkan, ataupun tidak. Ketika itu bermunculan, kita hanya melihat itu sebagai itu. Kita hanya melihat fenomena sebagai fenomena. Tidak memberikan label. Seandainya muncul hal yang menakutkan. Oh ini menakutkan karena ini jangan-jangan dan lain sebagainya. Jangan membuka jaringan-jaringan yang tambah susah begitu. Kemudian ketika muncul fenomena yang menyenangkan. Begitu muncul fenomena yang menyenangkan, langsung pikiran mengikuti misalnya. Mengikuti, oh ini menyenangkan, harus aku punya, harus aku dapat, harus aku merasakannya kembali dan lain sebagainya. Ketika pikiran-pikiran itu bergulir terus ke sana, ini akan menambah lagi derita-derita lagi yang baru dan masalah-masalah yang baru, kemelekatan-kemelekatan yang baru lagi. Jadi para upasaka dan upasika belajar melihat ketika muncul ingatan-ingatan, ya kita tahu itu fenomena sebagai fenomena aja. Udah jangan dikasih merek dan jangan dibuat panjang cerita itu gitu. Jangan pikiran ini merekayasa cerita-cerita baru, berandai-andai, berkalau-kalau dan lain sebagainya. Jadi para upasaka dan upasika, kita ingat bahwa 4 penegakan perhatian ini adalah tumpukan yang bermanfaat. Kalau belum minat untuk melakukan penegakan perhatian terhadap 4 hal ini, munculkan minat. Orang-orang bisa muncul minatnya, kenapa kita tidak? Munculkan minat untuk melakukan, masuk ke dalam kemampuan untuk melatih diri di dalam 4 penegakan perhatian ini. Karena ingat, ini adalah tumpukan yang bermanfaat. Para upasaka dan upasika, jangan terus berlanjut menumpuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan terus menyukai tumpukan-tumpukan yang tidak bermanfaat, yang sudah jelas itu merupakan rintangan. Merintangi batinnya kita. Merintangi batin untuk menjadi bersih. Merintangi batin untuk menjadi suci. Berhenti memproduksi tumpukan-tumpukan yang tidak bermanfaat. Mari kita berjuang, walaupun sulit. Bagi yang belum punya minat, kembali saya ingatkan, tumbuhkan minat itu. Karena itu sangat penting dan itu sangat berguna. Bagi yang sudah tumbuh minat untuk tekun di dalam proses penegakan 4 kesadaran ini, 4 perhatian ini, kalau itu minat itu sudah tumbuh, jaga terus. Jangan sampai dia jatuh. Jaga terus, kembangkan, bahkan sampai puncak kesempurnaannya. Bagi yang sudah minat, kemudian
mengembangkan dengan cara yang benar, dengan cara yang semakin hari semakin baik. Ini harus dijaga, ini harus dilindungi. Karena kalau ini tidak dijaga, ini tidak dilindungi, itu hal-hal negatif yang masih ada di dalam batin, yang masih aktif bekerja, itu bisa menyerang dengan tiba-tiba gitu. Bisa menyerang dengan tiba-tiba karena ada juga orang yang punya pengalaman, dia sudah tekun, sudah rajin, mulai saja kasih kelonggaran aja sedikit. Longgar dalam arti kata tadinya disiplin menjadi tidak disiplin. Dikasih kelonggaran untuk apa? Untuk kemalasan itu masuk gitu. Diberikan peluang untuk kemalasan itu masuk, itu bisa mundur. Jadi kenapa harus dijaga, kenapa harus dilindungi? Karena hal-hal negatif di dalam batin ini juga masih aktif. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, mari kita berpikir jernih. Mari kita berpikir dengan cara yang bijaksana. Mana yang patut kita perjuangkan dan mana yang patut kita tinggalkan. Tentunya tumpukan-tumpukan rintangan batin itu patut kita tinggalkan. Dan tumpukan-tumpukan yang bermanfaat mengenai penegakan 4 perhatian ini harus menjadi perhatian kita. Ini harus kita perjuangkan untuk kualitasnya semakin hari semakin meningkat dan semakin baik. Kalau mau lebih jelas lagi mengenai 4 penegakan perhatian ini, alangkah baiknya masuk ke dalam program pelatihan Wipasana. Karena di sana dijelaskan, ya, kalau kami di sini mengacu berdasarkan Satipatthana Sutta. Di dalam Satipatthana Sutta dijelaskan bagaimana tentang 4 penegakan perhatian. Para upasaka dan upasika sekalian, selamat berjuang. Dan mari kita berjuang, saling membantu, saling mendukung untuk maju ke arah yang benar, untuk maju ke jalan yang benar. Selamat berjuang. Demikian yang dapat saya sampaikan